Kopiko nih udah mendunia. Banyak banget yang bilang, kok tiba-tiba lihat ada Kopiko di dalam K-dramas. Bagi saya itu personally marketing itu the longest battle in human history. Halo Mindshifters, kembali lagi bersama gue Kavin Sultan, di mana kita bakal bongkar-bongkar soal sains, teknologi, ekonomi, semuanya dengan cara yang menarik, unik, serta mudah dipahami. Hari ini gue lagi ditemani oleh Kak Riki. Aku manggilnya Kak Riki, boleh ya? Boleh, biar terkesan muda. Mindshifters, kali ini aku bersama Kak Riki selaku Bos Global Marketing Mayora yang sukses bikin produk-produk dari Mayora itu bisa go international. Hari ini harapannya kita bakal bongkar sama-sama apa sih kiat-kiatnya, strateginya bersama Kak Riki, gimana caranya produk-produk Mayora contohnya kayak Kopiko itu bisa terbang dan bisa hadir di dalam K-dramas. Apa rahasianya? Mari kita kuak bersama Kak Riki. Siap. Aku boleh buka dengan pantun dulu kali ya? Boleh. Biar cair aja gitu suasananya. Punten nih. Aduh, masih inget gak ya? Lagi mikir-mikir nih. Daun sirih, daun kenari. Cakep. Terima kasih Pak Riki. Yoi. Terima kasih. Terima kasih sudah datang pagi ini. Apa kabar Kak? Selalu baik, semoga baik juga kabarnya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Dan mungkin kita bisa mulai kepada Mindshifters lewat perkenalan dulu kali ya. Boleh. Mungkin boleh Kak Riki memperkenalkan Kak Riki itu siapa dan sekarang itu sedang bergelut di bidang apa kepada para Mindshifters yang mungkin belum tahu. Oke, saya Riki Afrianto, kerjaannya marketing. Nah, mungkin kalau bagi kebanyakan anak-anak muda sekarang sampai dengan saat ini masih kadang-kadang bingung bedanya sales sama marketing. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa bahas. Kerjaannya menarik, jadi mudah-mudahan yang dengar juga tertarik untuk masuk ke bidang marketing suatu saat nanti. Terima kasih banyak Pak Riki Afrianto. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya awal terjun ke dalam dunia marketing itu sebenarnya dari mana Pak? Apakah dulu emang udah punya passion ke situ atau memang kemudian dibekali oleh education di bidang itu juga? Setahu saya juga Kak Riki memang berkuliah di bidang itu juga ya? Sayangnya nggak langsung tuh. Jadi kalau berbicara kuliah, awalnya di finance. Waktu itu biar keren, Wall Street kan, jualan saham, main saham. Karena katanya waktu itu marketing nantilah katanya. Finance is more lebih keren katanya. Jadi ngambil jurusan finance. Pada saat itu di mana Kak? Nah, saya di Institut Bisnis Indonesia, Kwik Kian Gi Business School. Jadi waktu itu lulus graduate krisis waktu itu sayangnya kita, ekonomi krisis lah. Sehingga nggak banyak perusahaan yang bisa nampung mencari karyawan lah. Nah, beruntung waktu itu bisa bekerja diterima di perusahaan fokus ke jualan ekspor kertas. Nah, di situ ternyata saya melihat jualan susah, jualan gampang, ada kendala stoknya terlalu banyak, atau LC karena ekspor juga ada kendala, semuanya kok ke marketing ya. Waduh, jadi yang tadi di kuliah mikirin marketing itu nggak begitu utama, dunia kerja semuanya marketing. Nah, di situ jadi mulai tertarik dan banyak belajar tentang marketing, ngambil kursus-kursus tentang marketing. Nah, pelan-pelan apply dan akhirnya diterima tuh di perusahaan waktu itu namanya New Zealand Milk. Kalau masih ingat, sekarang namanya Fonterra yang produksi susu kayak Anlin, Bonito itu salah satunya. Dan setahu saya Kak Riki juga melanjutkan studinya di Chartered Institute of Marketing ya? Ya, betul. Jadi waktu itu banyak ngambil kursus dan kebetulan ditawarkan waktu itu ada Chartered Institute Marketer. Mungkin kalau saat ini setara dengan CFA ya, Certified Financial Analyst. Jadi itu juga di bidang marketing. Karena itu boleh dijelasin ke para Gen Z, CFA itu seperti apa? CFA. Nah, CFA biasanya kalau pengen mendalami dunia persahaman atau berkarir di bidang finance banget, disarankan setelah kuliah ngambil juga keahlian ya, sertifikasi keahlian namanya CFA atau Certified Financial Analyst. Di marketing bisa CIM atau Chartered Institute Marketer, atau ada yang untuk kalau wilayahnya regional CPM, Certified Professional Marketer. Zaman sekarang kan gampang, Gen Z semuanya tinggal bisa di search saja lewat apapun itu. Udah tech savvy, udah digital semua. Sudah tech savvy. Yoi. Pak,
Saya mau aku jadi bingung nih manggilnya Pak atau Kak atau Mas. Apa aja boleh ya. Yes. Kak aja deh ya, Yang penting mind shifter lah. Yang penting mind shifter yoi. Kak aja ya kita pakai minta. Kak, aku mau balik lagi ke tadi satu poin yang Kak Ricky sempat bahas tadi di opening soal marketing dan sales itu adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan dari kita mungkin ya karena kami awam gitu dan aku sendiri juga bukan seseorang yang bergelut di bidang situ, cuman kayak paham kulit-kulitnya aja lah. Sebenarnya kalau misalkan secara definitif tuh kita debunk nih ya, dua hal itu tuh berbeda dari segi apa sih, Kak? Oke. Kalau di dunia kan di bisnis itu kan banyak kategori. Nah, di kategorinya kita seperti kita menjual kopiku atau le mineral masuknya ke kategori FMCG, fast moving consumer good. Oke. Atau kadang-kadang istilahnya CPG, consumer packaged good juga disebutnya seperti itu. Kalau kita barang-barang dipakai sehari-hari. Nah, kalau di kategori ini sales itu mendekatkan barang ke toko. Gitu kan. Jadi mengisi barangnya ke toko. Tapi kalau marketing sebenarnya membawa kafein untuk datang ke toko ngambil le mineral. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau sales istilahnya kita adalah availability, visibility. Kalau marketing create demand. Jadi membuat orang datang ke toko. Dengan cara apa? Sebenarnya banyak. Dengan promotion, bisa melakukan periklanan. Jadi di situ dunianya marketing. Sebenarnya dipenuhi dengan research, consumer understanding, gimana buat iklan. Nah itu marketing. Tapi karena banyak beberapa industri selama dia menjual dinamainya kadang-kadang marketing. Padahal di dunia FMCG yang menjual langsung sales, marketingnya lebih ke arah strategi sebenarnya. Oke. Berarti sebenarnya tadi kalau marketing tuh langsung ke audiens atau ke target si pembelinya. Betul. Buat iklan, melakukan research, melakukan bekerja sama dengan R&D, melahirkan sebuah produk sesuai dengan apa yang kira-kira konsumen akan sukai. Kalau di FMCG atau fast moving consumer goods tadi ya, terutama di bidang food and beverages ya ini, itu ada bedanya nggak sih Kak kayak dengan produk-produk lain kayak tadi Kak Ricky sempat bahas soal upbringing Kak Ricky di produk kertas ya tadi ya? Produk kertas. Itu kayak approach-nya dari segi marketing on a more macro level tuh ada perbedaan nggak sih? Oh ya, cukup banyak tuh. Jadi kalau kita bersifat FMCG biasanya iklannya cukup masif, baik di TV maupun digital. Tapi kalau kategori seperti kertas, jualan AC, jualan gas itu kan berbeda. Jadi kebanyakan mereka mungkin B2B. Ada beriklan nggak? Mungkin ada, tapi biasanya tidak semasif FMCG. Makanya kalau FMCG biasanya cukup heavy di marketing. Marketing dalam hal ini promosi dan iklan yang cukup gencar di berbagai media, termasuk out of home, billboard. Offline juga ya, media offline. MRT. Kalau kita juga full brand-brandnya kita. Saya sering lihat juga nih, le mineral di MRT. Betul. Kalau boleh saya minum dulu ya, lumayan haus. Boleh. Ya. Ada manis-manisnya. Saya sering banget nih kalau misalkan jalan ke studio, jalan ke rumah temen nih, ngelihat le mineral di MRT, di beberapa gerbong di MRT. Betul. Dan apa ya? Memang sebenarnya melekat banget sih, kayak menurut saya sendiri sih sukses banget ya, karena tagline ada manis-manisnya itu tuh beneran imprint ke dalam benak kita gitu. Jadi kayak sehari-hari tuh kayak sukses. Waduh, makasih. Terima kasih Mayora. Timnya keren artinya tim. Timnya keren, yoi. Kak, saya mau nanya lagi nih. Berarti dari upbringing Kak Ricky tadi bisa kemudian membangun atau berstrategi ke dalam enterprise Mayora tuh awalnya kayak gimana? Entry-nya. Karir lah gitu ya. Jadi seperti tadi awal-awal cerita, pertama saya masuk ke bisnis kertas. Tapi kemudian tahun 2000-an saya masuk ke Fonterra, di mana itu menjual susu Anlin yang tadi kita sebutkan. Waktu itu 2010-2012 saya sempat ditugasin di Singapura, jadi di regionalnya di Fonterra. Nah di 2012 dapat tawaran untuk join ke Mayora. Nah jadi waktu itu juga big decision tuh, mau pulang kampung atau tetap di sana. Di sana juga enjoy, banyak belajar, tapi kita personally saya ngelihat ternyata Mayora brandnya banyak ya. Nah dari situ kita ngelihat potensinya luar biasa. Dan kedua mereka sudah melakukan ekspor. Jadi pikir-pikir
boleh deh coba bangun merek Indonesia dan coba kita buktikan bahwa merek Indonesia nggak kalah loh sama brand luar. Setuju. Seperti itu. Berarti dari 2012 sampai sekarang 2025, betul. Udah 13 ya? 13 tahun ya. Hebat banget Riki. Dan dari situ tuh sebenarnya prinsip yang selalu jadi kayak tadi soal ini ngomongin soal big decision ya. Prinsip yang selalu dipegang oleh Kak Riki terkait hal-hal seperti itu tuh kayak gimana? Kayak untuk ngambil keputusan besar kayak gitu. Kayak misalkan untuk memutuskan kayak oke, ya udah saya gas sama Mayora, atau kayak misalkan mau coba ekspansi ke pasar baru gitu, atau bikin produk khusus buat ekspor gitu. Kayak kalau kayak gitu-gitu apa tuh kiat-kiat atau strateginya? Oke. Masih muda tapi pertanyaannya cukup dalam. Dari saya sih berdasarkan pengalaman memang dibagi dua tuh. Ya. Satu, decision yang besar, baik itu seperti ngambil keputusan masuk ke pasar baru ataupun kehidupan personal, kan biasanya ada dua landasan bagi saya. Bisa dipecah, pertama mungkin satu data, kedua adalah insight. Jadi kalau misalnya dalam dunia kerja, apapun decision yang kita putuskan harus punya basis. Jadi harus ada data. Itu pertama gitu kan. Jadi kita misal lihat tren, atau contohnya pada saat mau ditawarin Mayora, saya harus ngelihat Mayora ini perusahaannya apa, datanya apa aja. Maka tadi saya lihat, brandnya banyak ya. Wow, sudah ekspor ya. Wow, ternyata brandnya yang dari kecil sudah saya makan. Itu data satu gitu kan. Kedua kan memang insight. Nah, insight ini kan tergantung konteks, situasi, trends, intuitions, apapun itu yang menurut saya harus kita combine dalam mengambil keputusan. Intuisi selalu benar ya, belum tentu, tapi katanya intuisi itu kan dilatih karena pengalaman. Jadi memang anak-anak muda perlu belajar dari pengalaman dan semakin banyak mendengarkan, seperti podcast ini. Yoi, itu dia Mindshifters. Menambah pengalaman juga kan, yang akhirnya akan membentuk intuisi kita semakin lebih tajam. Makanya kalau konglomerat katanya intuisinya sangat pintar. Kebanyakan tuh orang tuh jiper duluan sih, Kak. Kayak kayak making big decisions atau kayak banting setir ke karir yang berbeda gitu. Kayak contoh-contohnya tuh nggak tahu ya, mungkin seringkali dibilang orang-orang yang bergerak di bidang bisnis atau marketing atau bahkan entrepreneurial area gitu ya. Kayak punya intuisi yang tajam tuh dianggapnya sebagai sebuah gift gitu. Sebuah gift. Padahal tuh ternyata dari yang Kak Riki sebutkan tadi tuh sebenarnya itu kayak pattern recognition terhadap trends dan lain-lain, itu tuh sebenarnya disadur tuh lewat pengalaman ya. Knowledge mereka dari mendengarkan orang. Kalau masih muda kan nggak perlu menjalani karena usianya masih muda. Tapi kan dengan teknologi yang sekarang bisa mendengarkan, baca dan lain-lain. Itu kan membentuk subconsciously, kita nggak sadar, tapi itu membantu knowledge kan. Yang suatu saat membentuk intuisi kita. Tapi the problem kalau yang kita nggak mau, kalau semua decision itu diambil based on insight atau intuition tadi tanpa tahu ada basis kan. Nah, jadi kalau paling bagus kalau bisa balance. Selama sadar, oke, berarti antara pengetahuan yang udah ada, trends yang udah out there, sama ya intuisi kita sendiri, coba dibalance gitu. Betul. Pak, saya penasaran nih. Kak, Kak, lupa mulu. Kak, saya penasaran nih. Kopiko nih udah mendunia. Banyak banget yang bilang, kok tiba-tiba lihat ada Kopiko di dalam K-dramas. Kayak waktu itu tuh ada di, aku nggak nonton sih K-dramas, tapi yang nonton tuh teman-teman aku, ibu saya sendiri juga kebetulan nonton. Vincenzo, Hometown Cha-Cha-Cha. Ada di situ ya. Dan pertama tuh kalau nggak salah Coffee Prince ya, kalau nggak salah ya, atau saya juga agak lupa. Vincenzo yang pertama. Vincenzo. Itu tuh tiba-tiba bisa masuk ke dalam pasar itu tuh gimana lininya, Pak? Lewat mana tuh? Lewat mana? Sejarahnya lah gitu kali ya, mungkin ya, awal ceritanya kenapa masuk ke drama Korea gitu kan. Nah, Kopiko itu kan brandnya udah cukup lama, lebih dari 30 tahun. Nah, kita nggak mau terjebak nanti Kavin ngomong ini brand bapak gue nih, karena udah 30 tahun yang lalu. Nah, jadi tujuannya adalah Gen Z-nya sangat banyak, anak-anak muda sangat banyak. Nah, kita mau maintain relevansinya kita. Jadi orang juga tetap tahu, walaupun dia masih muda, Kopiko tetap relevan. Nah, kita ngelihat ada tren yang cukup menarik. Drakor ini heboh di mana-mana. Benar. Tidak hanya sebenarnya di Indonesia, termasuk di US, bahkan di India pun masih suka nonton film drama Korea. Tapi fakta, nah balik lagi kalau kita ke data. Nah, kita ngelihat datanya Kopiko, Kopiko ini udah dijual lebih dari 80 negara. Korean drama juga explode gitu di berbagai negara. Nah, kita ngelihat nih a good vehicle nih. Karena memang drakor itu nggak murah.
sangat mahal untuk kita pasang built-in, dan mereka sombong. Tidak semua brand mau. Kalau brandnya nggak ngetop, nggak quality-nya nggak oke, belum tentu mereka terima. Yeah. Nah, jadi kita ngelihat, wah ada sinergi di situ. Korea dramanya global, di kita global juga. Jadi investment yang dilakukan sangat make sense. Karena akan terbayarkan, karena tidak hanya untuk target Indonesia gitu kan. Nah, negara lain juga sudah jualan Kopiko. Karena kenapa? Drakornya dikonsumsi berbagai negara. Nah, cita-cita itulah yang membuat kita, oke, let's go. Make the Kopiko is a global brand lah, kita pengen. Nah, masuklah ke drama Korea. Dengan harapan relevansi ke anak-anak muda semakin lebih kuat. Terus saya pengen spill nih sih sebenarnya. Pengen bisa spill kayak strategi tertentu yang dipakai untuk mencapai global audience tersebut gitu. Kayak gimana? Kayak waktu itu gimana sih bisa terwujud hal tersebut gitu? Oke, untuk sebuah brand sukses maksudnya tidak hanya di Indonesia gitu kali ya, tapi juga bisa masuk ke pasar-pasar yang lain gitu ya. Atau untuk sukses di Indonesia pun sebenarnya kan gampang-gampang susah. Tapi yang paling penting bagi saya selama ini pengalaman lebih dari 20 tahun adalah pemahaman kita terhadap konsumen. Nah, itu yang kadang-kadang susah. Dalam arti adalah terutama anak-anak muda yang punya produk atau sesuatu, PD-nya kan luar biasa. Benar. Jadi pokoknya produk saya yang terbaik. Tapi ketika masuk ke pasar lain, nah belum tentu kan produk yang dirasa paling baik ini cocok. Atau kalaupun cocok, mungkin produk sejenis sudah ada. Nah, jadi memang pengetahuan basic terhadap konsumen, pasar yang akan dituju gampang-gampang sulit. Cuman bagi saya, terutama yang anak muda, selalu harus humble enough untuk melihat kenyataan. Jangan hanya pede karena punya produk yang dianggap paling bagus. Mungkin benar paling bagus, tapi produk yang bagus belum tentu cukup. Kita harus punya yang namanya konsep. Karena kalau nggak ada konsep, produk ya repot ya. Tidak ada pembeda nantinya. Kalau pas waktu dipampangkan ke K-dramas itu, sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa sih Kak? Kayak kan sebenarnya tentu Kopiko sebagai produk Indonesia gitu, pasti kan culturally punya perbedaan ya kita sama orang Korea. Kayak gimana sih? Apakah ada tantangan dari segi komunikasi awalnya, dan kayak gimana akhirnya nyari proper fitnya gitu, kayak nah gini nih ternyata kayak klopnya di sini dan tekniknya begini gitu. Ya mungkin orang Korea mirip-mirip dengan orang Jepang. Mungkin mereka mengerti, tapi way of communicating in English atau ngomong bahasa Inggrisnya mungkin kan juga pastinya ada barrier. Jadi kalau bahasa pemersatu kita di dunia internasional masih menggunakan Inggris, nah mereka kan mungkin tidak seperti yang kita expect kadang-kadang kan. Ada language barrier lah. Ada language barrier pastinya. Tapi lepas dari bahasa, yang paling penting adalah kalau di Indonesia kita istilahnya apa dalam bahasa Chinese, cincai. Nah, oke lah, jalan dulu aja kita. Benar. Kalau dengan bisnis di orang Korea ataupun negara lain kan nggak bisa. Semuanya harus jelas dan tertulis. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus kita telitiin dari awal. Karena kan repot, biayanya mahal. Tiba-tiba dia ngomong ini nggak bisa begini, itu nggak bisa begitu. Nah, kita sayang banget. Nah, itu kritikal yang harus kita pahami. Jadi apapun pengalaman kita, kalau bisa tertulis dengan jelas. Berarti itu kalau bisa dari awal tuh disepakati dulu ya. Sepakatnya tuh harus detail, nggak bisa kayak deal model orang Indonesia kita kan, sama-sama percaya. Soal kayak apa? Jalan dulu. Gentleman's agreement aja gitu. Gentleman agreement aja. Paham. Berarti selain itu tuh, aku mau teliti lagi nih. Berarti kekeliruan apa saja yang kami gitu, kalau misalkan para mindshifters mau jadi entrepreneur atau mau jadi pebisnis atau mau jadi marketer gitu, apa aja tuh selain kayak nggak tertulis gitu, apalagi tuh kekeliruan yang sebaiknya dihindari kan? Biar gampang saya nyebutnya deadly lah gitu ya sebagai singkatan. Tapi ini bisa 2 hari kita jelasin ini. Deadly, wah 2 hari kuliah nih kita di sini. Nanti bikin dong Mindshift Institute ya guys ya. Ayo dong. Semoga nggak sampai 2 hari lah. Tapi deadly yang pertama D kan. D itu bagi saya adalah dia do not listen to customer atau employees. Jadi
Kalau entrepreneur muda nyalain orang muda terus ya. Memang bikin susah kita sih anak muda ini. Dikasih iklan nggak inget gitu kan repot kita. Buang duit tapi nggak diinget iklannya. Tapi bercanda ya. Iya, aman. Saya juga soalnya anak muda nih, aduh maaf ya Kak ya. Jadi dia do not listen to employees atau juga customer. Jadi kalau sudah punya produk tadi, merasa pede, ada komen dari karyawannya marah, dia tersinggung. Nggak mau dapat input lah. Nggak mau dapat input. Nah, kedua juga kalau di konsumen dia nggak percaya. Jadi salah juga. Jadi memang kita harus mendengarkan konsumen nggak pernah salah. Gitu kan yang namanya input itu yang harus kita pahami. Jadi D yang pertama. Customer is king tadi ya. Customer is king. Terus E kan. E. Nah itu excessive confidence. Merasa produk sudah oke, punya tim yang bagus, punya kantor yang keren, punya production yang oke, ini bakalan sukses. Confidence boleh, tapi excessive confidence itu terlanjur membuat kita lupa diri kadang-kadang. Bisa jadi kompetitor come up with produk yang lebih baik atau sesuatu yang kita canangkan di awal sama sekali mungkin belum tentu diterima. Itu excessive confidence. Kalau A-nya adalah adaptability-nya is just a jargon lah. Jadi istilahnya kalau sukses, terus kan ada kompetitor pasti kan? Nah biasanya orang yang sukses itu susah merubah. Jangan dirubah packagingnya, jangan dirubah formulasinya, enggak adapt. Pengen stick ke dalam satu identitas itu kan aja sudah sukses katanya. Nanti kalau dirubah gagal lagi. Nah jadi padahal di dunia bisnis ini nggak ada yang constant ya. Yang constant itu cuma the change kata yang constant, keep changing gitu. Hanya perubahan itu sendiri yang konstan. Nah perubahan itu yang constant. Jadi kata-kata mutiara nih guys, boleh di cut nih. Harus adapt terus gitu. Nah that kan, D-nya yang berikutnya adalah dia do not build system. Nah itu sering banget tuh entrepreneur merasa sukses kan. Terus dia ada ngomong harus dong buatin sistemnya, sistem accounting kah, sistem finance kah, sistem apakah, dia bilang nggak perlu kok. Gini aja kita hidup, kenapa harus buat sistem? Betul, tapi the minute mereka mau growth-nya lebih tinggi lagi, baru pusing nanti belakangnya. Oh iya ya, sistemnya kita belum ada. Nah jadi di-prepare lah sistemnya untuk kemajuan yang lebih besar lagi pasti. Itu kayak ilmu buat saya juga tuh. Harus bikin sistem, harus bikin bookkeeping. Betul. Kadang-kadang kita ignore tapi ya waktu kecil oke tanpa sistem. Tapi harus kita ingat lah suatu saat akan kita butuh. Kecuali kita mau bisnisnya gitu-gitu aja. Paham. Sisa L dan Y. Nah L dan Y. L-nya dia ada long term jadi short term. Nah karena kalau bangun brand itu lama. Karena bangun brand, awareness, orang belum tentu beli. Tapi kalau kasih diskon cepet nggak? Nah tapi itu yang namanya short term kan. Jadi kita menjual barang, orang membeli gara-gara diskon, promotion, free delivery. Nah, akibatnya kita tidak bangun brand tapi bangun sales di awal tapi menderita kemudian. Nah jadi itu yang kita harus diingat lah. Kalau punya brand, apalagi sekarang zamannya e-commerce, selalu dibeli karena free delivery, promotion, discount, FOMO marketing gitu. FOMO marketing. Nah itu hati-hati lah itu. Itu berarti tadi L apa, long term? Long term jadi short term. Jadi short term. Nah yang ini adalah yang terakhir Y tadi ya. Yang ini adalah last year katanya. Jadi this year sudah getting old ya. Jadi kalau brand itu kan kita boleh tua, tapi the problem brand bang. Sudah 30 tahun. Tapi dikonsumsi 5 generasi kan. Generasi X, kalau baby boomer masih ada mungkin banyak tuh. Generasi X, generasi baby boomer, X, Y, Z. Terus sekarang ada gen alpha. Sebentar lagi ada gen beta kan yang lahir tahun ini. Jadi bang itu sendiri dikonsumsi across generation sebenarnya. Nah tapi kan generasi tua nggak mau kalau dibilang lu makan makanan orang tua ya gitu kan, kadang-kadang tersinggung juga. Sebaliknya orang muda paling nggak mau diasosiasi, wah itu brand bapak gue, nggak mau kan. Nah, brand harus yang forever. Benar. Gimana caranya bisa bikin brand identity yang abadi gitu? Relevance terus dia, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Semoga bermanfaat Deadly-nya tadi ya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan Deadly tadi. Mayora nih produk-produknya ada Kopiko, Le Mineral, Astor ya kalau salah ya? Astor, Coki-Coki, Teh Pucuk, Sleole, dan Better, Roma. Saya sering banget tuh makanin Roma tuh dulu pas masih kecil ya. Biasanya enak banget dicelup-celup teh tuh. Tuh lumayan Roma jadi kelapa. Childhood memory juga. Nah, dari brand-brand tersebut tuh ya, gimana sih cara dari Kak Ricky dan tim gitu untuk bisa kemudian ngerti banget kebutuhan konsumen di negara lain? Kan brand-brand tersebut tuh udah mendunia, terutama Kopiko yang tadi kita bahas gitu. Kayak riset pasarnya tuh kayak gimana dan
poin-poin apa aja yang penting gitu untuk kemudian bisa menjadi basis untuk decision making keluar tadi. Oke. Nah, itu tadi tuh menyentuh kata research. Nah, tapi kan yang pendengar mind shifter ini juga kan pasti ada yang kuliah gitu kan. Iya. Nah, jadi dengerin kalau mata kuliahnya marketing research gitu. Tapi jujur, banyakan adalah kita pada saat kuliah kita merasa itu kan cuma teori. Tapi di dalam dunia kerja nanti nggak dipakailah rumus-rumus itu gitu kan. Kebanyakan prakteknya berbeda ya dari teori. Nah, memang ada yang beberapa kategori tidak dipakai langsung, tapi istilahnya prinsipnya itu akan digunakan sebenarnya. Sama kayak marketing research tadi. Nah, ya, paling penting agar sukses masuk ke pasar di Indonesia maupun luar negeri kan pemahaman tadi. Nah, untuk paham kan harus dilakukan research. Nah, riset sendiri kan kita ada dua, nanti dipecah, ada yang namanya primary research, ada yang namanya secondary research. Oke. Nah, bedanya dua ini apa tuh, Kak? Nah, itu dia. Kalau primary biasanya harus kita lakukan dari awal. Jadi yang pertama kita langsung collect datanya sendirian. Bisa lewat sekarang teknologi AI dan semuanya. Selama itu datanya dikelola pertama kali oleh kita biasa disebut primary. Secondary biasanya yang sudah dipublish. Kadang-kadang, mahal lakukan research, enggak juga. Researchnya bisa dong, ngelihat dulu yang secondary research. Jangan-jangan sudah ada di internet. Tinggal tanya Gemini gitu kan, Google Gemini sekarang udah ada kayak gitu-gitu. Iya, semuanya akan keluar. Jadi asal kita nggak males, biasanya informasinya ada. Jadi sebelum kita melakukan riset sendiri, nggak salah dong lakukan yang namanya secondary. Lihat dulu aja yang ada. Zaman sekarang gampang sekali gitu kan. Yeah. Tapi bila dirasa perlu, kita harus ke sana lakukan primary research. Kita kadang-kadang ya bisa kuantitatif. Jadi kita ketemu dengan 1.000 orang atau 100 orang lakukan survei. Berarti itu kayak sampling juga ya? Sampling, betul. Atau yang paling bagus, insightful, observasi kadang-kadang. Kita datang, kita ngelihat, kita datangin ke rumah penduduknya, kita ngelihat cara dia buat, nah itu biasanya memberikan banyak manfaat. Atau kita datang, kita ngelihat mereka coba produk kita, nah input-input seperti ini yang harusnya sangat luar biasa. Itu kalau datang langsung tuh jadinya sebenarnya jadi lebih imersif juga ya, dan maksudnya data yang diambil juga jadi lebih banyak gitu. Betul. Kebanyakan kita sekarang, terutama UMKM, yang disayangkan adalah produksinya merasa bagus, terus ekspor aja. Oke. Nah, jualan sukses pertama, berikutnya nggak ada repeat. Nah, problem. Jadi keengganan untuk melakukan riset, persepsi karena mahal atau males, whatever reason lah. Nah, ini kalau bisa sih saya berharap UMKM juga mulai semakin aware, penting lah pemahaman konsumen di negara tujuan. Itu saya mau bahas sedikit soal tadi kayak UMKM dan kayak bisa meledak di awal tapi kayak di kemudian hari itu kok kayak menurun gitu, dan mungkin sebenarnya gimana sih Kak cara biar iterasi terus gitu dari hal-hal yang kemudian di publish gitu. Cuman gimana sih biar terus-terusan tepat sasaran tuh? Nah, iya tadi. Nah, itu tadi basic principle-nya adalah para UMKM mereka harus sadar produk yang bagus itu tidak cukup. Nah, jadi selama ini kan kasiannya justru saya ngelihat adalah pemahaman akan brand juga kadang-kadang masih lemah. Iya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat yang dibuat UMKM, brandnya itu adalah description sebenarnya. Bahkan nggak punya brand. Belum kita berbicara packaging. Oke, paham. Packagingnya sangat home industry. Nah, tapi produknya sebenarnya bagus mungkin. Nah, jadi banyak kesalahan pertama dari packaging, kemasan, atau desain, atau logo, itu problem satu. Problem kedua tadi produknya kalaupun bagus, oke dong. Tapi kalau produknya nggak bagus, tapi dia merasa bagus, lebih pusing kan? Iya. Bisa gagal lagi. Yang soal jangan confident tadi jadi gitu. Jadi confidence tadi. Nah, kedua, kalau sudah punya produk pun, sebenarnya punya konsep atau nggak, sama diferensiasi yang meaningful nggak? Kita merasa sudah bagus banget. Tapi kalau kita jualan ke pasar wherever it is lah, mau ke Singapura atau ke China, produk sejenis bisa jadi masif banget, sudah banyak banget. Tapi penjualan pertama akan gampang. Orang pertama ada yang distributornya pasti ambil. Yeah. Tapi konsumen di sana nanti melihat kenyataan, wow, ini ada brand A, brand B, ini brandnya kita. Brandnya kita, desain aja udah kalah. Desain menang, produk kalah. Yeah. Desain menang, produk menang, tapi nggak ada pembeda. Terus reason buat konsumen untuk pindah kenapa?
Nggak ada. Intinya berarti harus holistik ya, dari segala aspek tuh kayak harus punya hal pembeda atau mungkin meaningful differentiation kalau kita nyebutnya kan, atau right to win bisa juga kalau main shifter punya. Jadi kalau ini misalnya, kenapa kalau water is water gitu kan, kita bilang nggak, water beda dong rasanya, ini ada rasa manis-manisnya. Iya. Pengen orang datang. Kemasannya keras sebelum dibuka, karena kenapa? Kita taruh hidrogen, jadi oksidasi mineralnya nggak terjadi. Tapi kedua, transportasi semakin bagus, botol semakin tetap indah. Nah, itu kan konsep yang kita tawarkan, not just produknya water gitu kan. Kalau water gimana kita ngelawan market leader nantinya, susah kan. Oh iya ya, paham. Dan dari yang saya pahami juga sebenarnya kayak ada asosiasi psikologisnya juga ya. Kalau misalnya dari sebuah brand yang kuat gitu. Kayak misalkan Le Mineral ada manis-manisnya. Terus dari iklan-iklan yang saya lihat juga kayak dia tuh merupakan menekankan air mineral water yang sangat aksesibel gitu. Kayak banyak kan sebenarnya di salah satu iklan yang terkenal, nggak tahu ya sih, saya sih nontonnya di TV ya. Tapi kayak saya sih suka ya format kayak Le Mineral waktu itu ada format iklannya tuh kayak semacam interview gitu ke keluarga-keluarga gitu. Kayak gimana rasanya, terus ada anak kecil yang ngomong ada manis-manisnya, terus ke keluarga ini kayak gini, keluarga ini kayak Tapi gini. Tapi saya terkejut, Kavin masih nonton TV ya? Masih. Kirain semuanya Gen Z nggak nonton TV nih. Kadang-kadang selewat doang sih. Kadang-kadang selewat doang ya. Tapi kan sebenarnya sekarang juga ada YouTube Ads dan lain-lain, karena beberapa iklan TV juga ditaruh di situ. Betul sekali. Cuman jadinya kayak menarik banget gitu, bahwa kayak oh ternyata brand tuh sepenting itu berarti ya, kayak sangat secara identitas gitu. Identitas, cara kita berkomunikasi, konsistensi itu sangat diperlukan. Kak Riki, pertanyaannya jadi mengarah ke sini nih. How to make a long lasting brand? Gimana cara, kan tadi kita kayak ngomongin betapa pentingnya konsep, betapa pentingnya identitas, betapa pentingnya kayak oh ternyata kayak dari segi packaging juga ini semua tuh kayak nyatu gitu, koheren gitu. Cuman kayak kalau misalnya kita tarik semua ke belakang, back to the drawing board gitu, kayak gimana cara kita nyari USP-nya gitu, unique selling point dari si produk yang kita pengen pasarkan gitu. Terus kayak aduh gimana sih cara nyari satu benang merah yang bisa bikin semuanya tuh jadi padu gitu. Ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sampai saat ini saya rasa sih saya juga masih harus belajar tuh untuk menemukan USP, gimana ketajaman produk. Tapi secara prinsipal, kalau bisa kita ketika membuat suatu produk atau meluncurkan sebuah brand, saya sih nyingkatnya adalah sebagai SCBD. Gampang kan? bukan nama daerah Central gitu. Business District itu kan. Tapi yang pertama adalah produknya itu wajib memberikan solusi. S-nya solusi ini. Solusi. Jadi kalau kita punya produk tidak memberikan solusi yang bagi konsumen relevan, mungkin ada solusi, tapi kalau tidak relevan banget, biasanya susah. Jadi kita pengen air yang juga kredibel, ada rasanya lebih enak, diminumnya lebih enteng, sehingga saya minum lebih banyak, lahirlah ini. Saya pengen ngopi, tapi saya pas Kavin lagi musik, lagi main drum, Kavin lagi naik gunung, susah kan kita ke toko kopi ngorder kopi. Nah lahirlah kopiku gantinya ngopi. Coki-coki kalau kita jualan coklat ke daerah yang panas kayak Indonesia susah, ke pasar, ke warung-warung kan pasti akan melted kan, akan apa istilahnya itu mencair. Dia melted. Tapi kalau coki-coki di dalam bentuknya pasta sudah cair memang. Nah jadi kan kita harus memberikan produk needs kita, fulfilling needs sama wants-nya consumer secara relevan. Nah jadi itu harus kita pikirkan baik-baik. Tik pertama tuh. Tapi ketika kita sudah punya solusi buat produk, nah problemnya adalah punya konsep atau enggak. Ini kalau kita tidak ngomong ada manis-manisnya, sama nggak dengan water yang lain? Akan sama. Akan sama ya. Atau kita berbicara banyak lagi lah beberapa kategori merek lain, misalnya Minute Maid Malpurins katakan, itu kan salah satu brand yang sukses. Tapi kalau tidak ada konsep bahwa dia ada bulir jeruk misalnya, sama nggak dengan sirup? Sama. Kan? Oh justru itu yang jadi hal yang justru jadi pembedanya. Jadi memang solusinya apa? Sama-sama ngilangin haus kan, baik sirup maupun yang tadi kan. Tapi konsepnya apa gitu kan? Nah jadi memang terutama UMKM kalau bisa berpikir solution atau produknya sudah ada, konsepnya juga harus ada. Nah ini yang susah. Jadi gimana caranya? Mikir, ngobrol sama konsumen, gagal, dites ulang, dicek lagi sama konsumen, balik lagi. Jadi contoh yang paling gampang adalah kalau saya jualan pakaian untuk jilbab katakan. Solusinya kan jelas, menjual kepada
ibu-ibu atau mbak-mbak uti-uti yang pengen jilbabnya keren lah gitu kan. Iya, pengen trendy gitu, nggak bentuknya segitiga aja gitu. Betul. Tapi kalau kita ngeliat Instagram kan semuanya sama. Iya. Tapi semua orang pede bahwa saya akan sukses, bukalah dia e-commerce lah atau di pasar Tanah Abang atau di TikTok. Tapi kadang-kadang kan nggak sukses. Karena itu tadi semuanya sama. Konsepnya apa? Kecuali saya bilang kalau order online nggak cocok, balikin. Atau ini ada teknik khusus menyerap keringat 100% jadi nggak bau. Anda pakai 2 hari mungkin. Atau ya ketika di order bisa di customize. Kita akan ngukur secara precise sehingga ketika datang order online barangnya fits very well. Kan biasanya kan kalau barangnya nggak pas online kan di retur kita males order. Males ini. Nah kalau ini kan diukur pain point-nya konsumen kan kita bantu banget. Ngukur ingilah, lengannya lah, atau tinggi lah, apalah itunya. Jadi customization-nya terjadi. Nah itu orang ngeliat konsepnya beda nih yang jualan baju jilbabnya. Atau semua sepanjang jalan ini jual gado-gado. Yang terjadi orang kita apalagi Pak, buka gado-gado juga kan? Iya. Nah sama semua tuh gado-gado. Terus bayangin di sini ada Mbok A yang jualan gado-gado paling ngetop, kita lahir lagi yang ke-20 jualan gado-gado. Iya. Susah kan ngelawan dia kan? Bener, karena dia udah punya reputasi yang tinggi. Nah betul, gitu. tapi kalau saya ganti jadi Boplo, pakai kacang mede berbeda kan? Harga lebih mahal, beda dengan Mbok A yang tadi yang ngetop sekali. Jadi ada chances konsumen untuk ekspor produk kita. Dan kayak positioningnya juga otomatis beda gitu ya. Beda lagi. Kayak, ini lebih premium mungkin. Lebih premium, rasa lebih enak, makan banyak tuh yang akan keluar kan. Seperti kenapa harus teh pucuk gitu kan. Lebih enak, nggak nyangkut di leher, manisnya lebih pas. Nah jadi hal-hal seperti itu harus punya good concept. Berarti tadi SC. Wah ini ya, cerdas nih. Saya pikir tadi udah lupa. B berikutnya kan. C-nya tuh berarti tadi konsep ya. Yang tadi kita cerita panjang. Nah B-nya adalah kan harus brand building, bukan building sales aja. Jadi tadi nih brand building itu pasti takes time. Jadi kalau punya jualan mau tadi gado-gado atau nanti pakaian yang hijab, mereka harus bangun brand dalam arti ya terserah zamannya sekarang, zaman digital bisa jadi pakai KOL, bisa jadi pakai apa, tapi jangan melulu ngomong hari ini diskon 10%, besok 15%, besok 25%. Tapi dia bangun buildingnya, cerita uniknya produknya kita. That's what we mean by building the brands gitu kan. Jadi, tapi kan memang building the brand ini dia nggak directly impact the sales. Sehingga orang cenderung lama ini kasih diskon aja gitu. Jadi konversinya tuh lama ya. Jadi kayak dari bangun narasi atau storytelling dari brandnya, sebenarnya itu juga masih harus dijembatanin ke sales tadi ya. Dan makanya kemudian orang-orang jadi kayak ngambil shortcut untuk kayak diskon gitu. Aja. Padahal bangun brand ini perlu nggak promotion ini perlu banget. Suatu saat sekali-sekali boleh. Itu obat yang bagus. Nah jadi antara bangun brand sama bangun sales harus barengan. Makanya di dalam teori marketing, karena ini kan tadi katanya science lah, mengerikan sekali pembahasannya. Tapi dalam marketing ada 4P kan. Apa tuh? Product, price, place, promotion kan. Itu semua mahasiswa dan lain-lain kan sudah standar lah. Zamannya Philip Kotler puluhan tahun sudah kenal dengan 4P. Tapi dari promosi, place atau distribution, promotion sama price, kira-kira 4 mana yang paling gampang kita ubah-ubah? Apa ya? Promotion. Nah, promotion susah karena dia butuh mekanisme sebenarnya kan. Hari ini saya decide mau lakukan promotion, beli le mineral, buka tutup botol dapat hadiah. Nah, ini kan akan lama banget. Mungkin 3 bulanan dulu kita produksi dulu, takes time gitu kan. Distribusi manas-manasin si audiensnya juga. Distribusi juga takes time. Sama dengan produk, kita change produk takes time juga. Berarti malah yang terakhir ya? Harga. Nah, makanya salesnya susah, paling gampang price, kasih diskon. Apalagi e-commerce. Nah ini temptations untuk bermain di harga sangat tinggi. Tapi itu jadi sesuatu yang akan tidak membangun brand. Jadi harus, boleh nggak dilakukan? Boleh. Dalam koridor kita sadar sih ya. Berarti siasatnya tadi adalah untuk menjadi penawar dari itu ya harus nguatin si building the brand tadi. Building the brands tadi juga. Terakhir berarti D. Wah, cerdas, masih ingat juga.
sudah sadar ada solusi, ada konsep, ada bangun brand, tapi nggak konsisten. Jadi do it consistently. Nah, itu yang problem. Zaman anak muda sekarang kan susah untuk konsisten ya. Selalu klien hati, betul? Benar. Betul. Jadi do it consistently, biar do it consistently. Gitu do it ya. konsisten datang. Siap. SCBD tadi. SCBD. Menarik. Oh, ya. Jadi gitu ya, kiat-kiatnya gimana cara bikin satu brand tuh melekat gitu ya. Iya. Di dalam benak orang-orang itu. Nah, tapi tadi kita sebenarnya sempat bahas soal kayak Kak Ricky sempat bahas soal kayak Google Gemini tadi. Sempat mention soal itu. Kebanyakan korporasi atau brand tuh merasa ini nggak ya? Merasa ketar-ketir nggak nih dengan kehadiran AI gitu? Kayak ini jadi suatu topik yang aku agak pindah haluan ya, tapi kayak ini jadi suatu topik yang menarik untuk dibahas dan sangat relevan gitu. Kayak apakah brands kemudian bisa mengutilisasi itu, ataukah jangan-jangan kemudian beberapa dari diantaranya tuh merasa, aduh, agak ke-attack gitu, mengancam, agak jadi sebuah threat gitu. Kalau pandangan dari Kak Ricky sendiri kayak gimana? Iya, AI atau Gen AI ini atau ya dan teman-temannya ini, jujur sih memang sangat apa ya kita bisa ngomong, ada berita positifnya dan negatifnya pasti kan. Berita positifnya kan pasti akan membantu hidup manusia. Sekarang ini kan kita easy banget tuh untuk nanyain apapun ke ChatGPT ataupun apapun. Baca laporan keuangan kita tinggal tembak, kasih summary, datang. Buku nggak perlu baca, kasih download, dia suruh bacain summary. Jadi membantu kita sebenarnya. The problem adalah yang pasti anak-anak muda takut adalah gimana masa depan gue kalau semuanya pakai AI gitu kan. Gue tergantikan nggak? Nah, konsensus dari berbagai yang saya dengar dan kita juga adalah selama kita berteman dengan AI, itu yang the best. Jadi yang akan tergantikan ada orang yang tidak menggunakan AI. Tapi orang yang menggunakan plus AI, dokter akan tergantikan dengan AI. Tapi dokter yang menggunakan AI lebih top lagi. Jadi daripada dokter tidak menggunakan AI kan. Oke, berarti stance dari Kak Ricky itu kita bisa jadikan suplemen sebenarnya. Suplemen, tools, betul banget. Nah, tapi kan ada basic principle terutama dalam marketing kan tidak bisa semuanya ke AI kan juga. Mungkin at least sekarang ya. Seperti masalah value, etika, empathy terhadap konsumen kan AI masih takes time. Iya benar. Mungkin kedepannya bisa. Nah, disitulah peran kita sebagai marketing harus mengkomplement AI ini. Nah, tapi dalam dunia marketing AI membantu nggak? Sangat membantu. Jadi contohnya sekarang kita mau ngambil foto, saya butuh untuk packaging, nggak perlu photoshoot, tidak perlu foto kafein, bayar fotografer mahal lagi. Iya, kebanyakan kayak tinggal nulis prompt aja. Langsung prompt aja keluar, gitu. Langsung masuk di situ. Dan itu sudah dipakai. Musik, sekarang genre apapun ditaruh keluar langsung. Advertising, copywriting juga. Tinggal buat lirik semuanya ada. Iya benar. Image generation, copywriting. Betul. Tantangannya adalah, nah termasuk di Indonesia juga nih, sama seperti negara lain, itu gimana kita manage ini semua karena akan ada terjadi copycat suatu saat kan. Nggak jelas karena everybody bisa ngeprom hal yang sama, keluar yang sama, bisa beradu masalah etika lah, masalah kepemilikan lah suatu saat, agak masih perlu di manage sepertinya ke depannya. Berarti sebenarnya dengan adanya gelombang dari AI ini ya, tentu ini sebenarnya telah menciptakan riak-riak yang waduh gitu, kayak udah bikin semua orang ketar-ketir. Cuman kayak mungkin kita bisa menavigasinya dengan mau nggak mau ya di masa depan beberapa industri memang harus mengadopsi dia menjadi sebuah tools tadi ya. Dan kayak tapi ya dengan kita gunakan secara cermat juga. Secara pintar juga. Bijaksana sekali. Secara bijaksana. Aku mau nanya nih sebenarnya agak kembali ke awal sih pertanyaannya tadi soal kayak perjalanan Kak Ricky selama berapa ya 13 tahun tadi ya di dalam Mayora. Di Mayora betul. Pernah ngerasain trials and errors nggak sih dan kayak decision yang mungkin aduh ini kayak kurang nyos nih, kurang tepat, kurang akurat gitu dan kayak dari pengalaman dinamika lika-liku kehidupan tadi itu insight-insight yang Kak Ricky ambil gitu dari kayak ya tentu di dalam bisnis kan pasti ada jatuh bangun gitu. Betul. Dan apakah dari cerita-cerita
trial and error tersebut ada yang bisa di-share kepada Mindshifters? Oke, trial dan error, Mindshifter ya. Mereka-mereka ini yang menyebabkan hidup saya susah. Waduh, kenapa tuh? Jadi memang kan tugas kita beriklan, berkomunikasi. Kita buat iklan yang bagus di digital, mereka lihat syukur, dilihat aja nggak inget mereka. Jadi memang itu tantangan dunia marketing. Jadi nggak nyalain lah. Jadi trial and errornya adalah yaitu kita bisa jadi pakai KOL orang yang paling top. Iya. Kita bisa beriklan di digital, TikTok lah, Meta lah, atau Instagram lah, tapi chances untuk anak-anak muda inget itu susah sekali. Sangat berbeda ketika kita placement di TV. Jadi banyak gagalnya, banyak sekali saya gagalnya yang dipakai tapi tidak orang pahami atau tidak, bahkan tidak dilihat. Dan nggak begitu menghasilkan dan convert ke sales gitu ya. Betul. Jadi memang ini hal-hal yang ongoing discussion lah. Jadi gimana kita harus mikir caranya, belum ada jawabannya. Tidak banyak perusahaan yang membocorkan rahasia bahwa digital ini susah loh. Cuman saya yang berkuak-kuak digital susah banget, terutama untuk kategori yang impulse. Seperti kategorinya kita. Nah jadi contoh paling gampang adalah Kavin atau Mindshifter pasti ngeliat YouTube kan? Iya. Atau ngeliat digital ad lah. Iya. Ada nggak yang diingat? Susah kan? Susah karena ya terutama di dalam era sosial media zaman sekarang juga semua orang tuh memperebutkan attention kita. Kayak semuanya tuh fast paced banget. Betul banget. Tapi kalaupun mereka ingat mereknya, yang diingat ada 2. Apa tuh? Promosi, diskon. Nah, yang tadi promosi dan price. Jadi bangun brand nggak? Berat. Terus kita kasih iklan yang keren 1 menit, boro-boro dilihat, gitu kan? Udah hire DOP sutradara ini memang perlu dihajar, menyusahkan kita. Tapi berarti sebenarnya intinya it's an ongoing semuanya, process. It's ongoing process. Berarti emang nggak bakal sukses sekali ya? Emang harus iterasi terus harus sabar ya? Konsisten, ngulik. Nah jadi mungkin generasinya yang muda-muda ini nanti suatu saat menemukan cara yang lebih efektif. Tapi mudah-mudahan sebelum pindah zaman kita juga udah paham ya. Udah paham ya. Iya sih, karena dari yang saya alami juga emang mungkin tantangan brand segitu ya. Dan kayak sangat susah. Kalau terlalu gaspol di dalam dunia medsos juga kadang-kadang mungkin efek yang ditimbulkan tuh malah jadi counterproduktif. Malah jadi kayak viewernya tuh jadi kayak merasa kok lama-lama annoying nih, kebanyakan nih. Jadi kayak harus ada tarik ulurnya juga. Harus ada tarik ulur, betul sekali. Nah jadi memang tadi yang saya petik adalah memang curiosity ya. Oke, ini penting. Rasa keinginan tahu itu harus tuh. Karena kalau ada curiosity akan punya motivasi akan bekerjanya pasti akan keras kan. Nah itu yang mudah-mudahan zaman sekarang anak-anak ini punya ya. Termasuk anak-anak saya takut apakah punya curiosity sama hard work mindsetnya itu sama kayak generasi sebelumnya atau enggak. Iya. Kan semuanya digampangkan. Iya. Apapun makanan tinggal di order online. Gitu kan. Nanya apapun online. PR susah. Udah tinggal nanya aja, masuk ChatGPT jawab langsung dapat. Makanan udah ada shop e-commerce buat produk-produk. Tantangan tersendiri lah bagi saya. Terakhir nih berarti ngelanjutin soal curiosity tadi. Menurut Kak Ricky, apa pesan yang bisa dibawa pulang oleh Mindshifters pada pertemuan kita hari ini? Kalau misalkan mereka tuh penasaran ya, curious about building their own brand. Kebanyakan mungkin dari kita bingung mau mulai dari mana, where to start. Kayak udah kebanyakan habis energi mereka ngulik produknya, entah itu tangible atau intangible ya, tapi kayak mereka udah kebanyakan research and development, R&D di bagian produknya sendiri, tapi giliran udah masuk ke dalam tahap branding udah capek sendiri karena semuanya ngerjain sendiri, indie, palu gada ya. Palu gada. Jadi apa nih tips yang bisa dibawa pulang, janganlah untuk para Mindshifters terakhir dari Kak Ricky. Terakhir ya, cukup. Ada 3 poin lah. Mungkin yang pertama tadi adalah karena tadi kan bicaranya ini kan ngeri banget science lah gitu ya dan lain-lain. Kita kan non fiction sekarang. Saya juga pengen jadi keren lah gitu kan. Kita bahas adalah battle. Benar. Bagi saya itu personally marketing itu the longest battle in human history. Pertempuran yang tiada henti dalam sejarah manusia ya marketing sebenarnya. Dari zamannya 5.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang marketing is always seperti itu, battle. Nah maksudnya adalah apa ya? Ada 2 sisi tuh.
Biar semangat juga nih yang punya bisnis atau nanti mau bekerja, terserah mereka, tapi punya a good mindset. Kalau produk kita belum market leader, battle-nya ini nggak pernah ending anyway. Tapi bukan berarti kita nggak akan bisa take that position, sebetulnya. Yeah. Sebaliknya, kalau kita market leader, karena battle ini ongoing terus, jangan pernah berharap kita akan selamanya jadi market leader. Tapi itu ada positif dan negatif itu. Jadi semua produk itu punya chances market share-nya bisa direbut atau bisa merebut market share. Nah, jadi mudah-mudahan yang masih kecil jangan terlalu sedih lah. Karena it's the longest battle, nggak akan berhenti battle-nya anyway, ongoing. Yang kedua tadi, bagi saya yang paling penting punya produk itu biasa. Iya. Punya produk dengan konsep baru luar biasa. Jadi jangan bangga kalau punya produk tapi nggak punya konsep. Seperti itu kurang lebih. Nah, yang ketiga, kita bicara SCBD kan, what to do di marketing kan, solution concept, brand building sama do it consistently. Tapi kan orang bertanya, tapi gimana melakukannya gitu kan? Iya, itu dia. Start from where gitu. Nah, betul. SCBD-nya harus seksi. Apa tuh? Betul kan? Akronim baru. Kalau dia nggak seksi akan susah gitu kan brand kan. Nah, jadi kalau kita punya solution concept, brand building, do it consistently, kita harus seksi. Nah, seksi di sini S pertama nih. S pertama. Simple. Nggak ada konsumen yang mau diribetkan. Oke. Mereka nggak mau dikasih PR lah intinya. Promosi beli di sini, klaim ke sana, ke sini, ribet banget tuh. Jualan musik ke sana ke sini, ngambil sendiri, pasti repot. Jadi semuanya harus simple, termasuk komunikasi. Kalau komunikasinya terlalu beribet, pasti akan susah ditangkap sama konsumen. Balik lagi, penyakitnya brand shifter tuh. Kasih yang kompleks nggak mau didengerin, kasih yang simple dia dicuekin. Jadi memang man shifter bikin susah hidup saya. Komplain curhat. Jadi. Curhat. Huruf selanjutnya? S. Huruf selanjutnya adalah E kan, adalah harus punya empathy karena at the end kita kan tadi kita berbicara AI, tapi marketing sesuatu businessman yang paling bagus kalau punya empathy, dia tahu kebutuhan konsumen. Oh ya, karena kita working with humans, kita work with humans, jadi ya, harus punya empathy. Termasuk dalam beriklan, kita harus juga punya empathy gitu. Nah X di sini kan zamannya sekarang semuanya perlu experience. Ya. Nah, semuanya harus smooth, semuanya harus cakep, musiknya harus indah. Kalau mau menyatakan cinta semuanya harus diatur lah pakai drone experience. Iya benar. Nah, termasuk menjual produk. Nah, jual produk susah karena kita nggak punya venue. Tapi produk ini harus memberikan a good experience ketika diminum atau ketika dimakan. Nah, itu dipikirkan terus. Kalau jualan pakaian hijab ya gimana pakaian jadi enak. Experience-nya seperti apa sih harus kita pikirkan. Oh, berarti yang dijual juga bukan cuma produk, bukan cuma konsep, tapi experience yang diaturkan dan diterima oleh si konsumernya juga. Betul. Dan yang terakhir why ya tadi ya. Gimana kita berkomunikasi harus kesannya youthful lah ya. Karena brandnya nggak boleh tua. Yang punya brand bisa tua, tapi brandnya sendiri harus youthful terus dia. Ya, benar. Jadi semoga 3 ini yang saya pelajari sendiri, nggak mungkin belum tepat, tapi semoga bermanfaat. Tapi berarti itu dia 3 itu tadi ya? Iya. Dari Kak Riki. Ya. Mungkin sobat-sobat Mindshifters bisa pahami dan sadar dan bisa terapkan di kehidupan kita masing-masing. Karena tadi seperti yang Kak Riki sempat bilang juga di awal, udah banyak insight ya dari banyak pengusaha, banyak YouTube, resources dari banyak buku dan kayak tinggal mau dengerin aja ya. Itu, tinggal mau dengerin. Bener banget kata Kak Riki. Kak Riki, terima kasih banyak sama-sama atas kehadiran di Mindshift. Anak muda masa depan bangsa. Wah. Ingat Mindshifters, kalau ada yang iklan didengerin ya. Itu pesan dari Kak Riki. Terutama yang dari kita Mayora. Dari Mayora, yoi. Ada manis-manisnya. Terima kasih Mindshifters. Big thanks buat Kak Riki untuk sharing sessionnya tadi, untuk insight-nya tadi, wisdom dari seluruh experience yang beliau sudah dapatkan di tenure-nya dalam Mayora. Tadi banyak banget ya singkatan yang harus kita hafal. Tadi ada SCBD, Deadly, Seksi, ada P4 juga tadi. Dan semoga itu semua bisa kita terapkan kepada bisnis-bisnis kita. Dan sebenarnya nggak mesti kepada kalian-kalian yang ingin menjadi entrepreneur atau marketer juga sih. Karena bisa juga tuh kiat-kiatnya bisa kita terapkan ke dalam proses kita belajar sehari-hari. Ya intinya tadi sebenarnya moral of the story adalah kita tuh harus iteratif ya. Jangan takut untuk gagal dan
coba segala macam solusi, ramu semua formulanya, karena nggak ada one size fits all solution, nggak ada rumus universalnya untuk menciptakan suatu konsep atau membangun sebuah brand atau enterprise. Gitu guys. Seru kan? Jangan lupa makanya tonton episode Mindshift yang selanjutnya. Jadi like, share, and follow. Kasih tahu kepada teman-teman tentang podcast ini ya guys. Dan stay tuned in the next one. Mindshift, sikat.